kedatangan temen lama gue nih. Ceritanya mau gue ajak ngobrol-ngobrol, gali sedikit tentang dia lah ya. Ntar lagi kayaknya datang tuh. Assalamualaikum. Nah, ini orangnya datang nih. Hai, gimana kabar? Aduh, cuci tangan dulu. Siapa, Wi? Sendiri. Ini temen gue udah lama banget nih sama Dewi ini. Dia ini pacarnya temen gue yang sekarang jadi istrinya. Terus gue kenal dia tahun berapa ya dulu kita? Aduh, udah lama banget ya. Sekitar 97-an lah. Jadi lama kita, terus gue udah pindah-pindah kemana-mana. Akhirnya Jakarta juga sebenarnya kita jarang ngobrol-ngobrol juga. Apalagi kena corona gini hampir ada setengah tahun baru ketemu lagi. Nah kebetulan gue lagi ada pengen bikin sesuatu gitu ya. Yang bikin ngobrol-ngobrol, jadi temanya ngobrol gue ini lebih ke siapapun lah gitu yang kita bisa ambil manfaatnya, entah itu dari sisi negatifnya dia atau positifnya dia. Nanti kita lanjut lagi atas. Lu gue bikinin kopi dulu ya. Asik. Lu. Ini gue ajak dia ke atas biar lebih seru ngobrolnya. Ini udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Ini flashback sedikit masalah keluarga ya. Cerita dikit dong dulu dalam kehidupan keluarga lu, keluarga inti lu seperti apa, lu nih orangnya gimana dan pengaruh keluarga seperti apa? Oh, gue dulu kan gue berasal dari keluarga seniman, gitu. Jadi dari gue denger bokap prestasinya banyak ya. Ya, gue juga. Siapa sih bokap? Gue sempet baca beberapa kali di Facebook lo, termasuk dia. Coba lu cerita dikit bokap deh, gue pengen Bokap tahu. tuh dulu pemain jazz, Oke. gitaris jazz. Di masanya. Iya. Lumayan populer dong, mainnya sama orang-orang top. Saat itu dulu. Terus nyokap nyanyi Oke. dia. Jadi pernah satu band, tapi sebenarnya kadang-kadang nggak dalam satu band, misalnya nyokap diiringin sama band yang lain ini gitu. Jadi ya pernah sesekali satu band gitu. Jadi gue waktu kecil itu memang udah ada piano. Jadi gue taunya gue lahir di rumah memang Piano sudah udah ada ada. piano. Iya. Jadi gue suka mencet asal-asal aja gitu Basicnya kan. memang keluarga musisi ya. Iya. Jadi terus sudah gitu membuat lu menjadi menyukai piano memang dasarnya dari orang tua atau? Kalau gue lihat sih kayaknya memang karena dari kan kakek gue pemain piano klasik. Oh gitu. Tapi dari nggak kakek terkenal, bahkan. jadi memang Dari kakek loh. Jadi kakek nyokap kan orang Batak nih. Ah. Memang udah di rumahnya tuh udah terbiasa dengan nyanyi-nyanyi. Oh ya pokoknya sering main klasik lah gitu. Sedangkan bokap jazz gitu. Tapi sebenarnya kalau dari orang tua bokap gue malah nggak ada musisi, itu nggak ada. Nggak ada. Musik, bidang-bidang musik itu nggak ada. Kemungkinan bokap sama nyokap dulu jodohnya ketemunya karena musik ya. Iya. Karena musik. Jadi kalau ini jujur ya, lu dari awal waktu kecil dulu dipaksa nggak sih suruh ikutan piano atau memang dasarnya lu suka sendiri? Enggak, jadi waktu itu nyokap gue kan mungkin karena ngelihat gue sering main-main piano asal-asal gitu ya. Tiap kali gue lagi ngapa-ngapain, gue buka piano sendiri, asal aja gitu, udah kayak pura-pura main, udah bisa main. Nah tapi pernah nyokap tuh ngajarin, kayak misalnya lagu, lu ingat gak sih apa judulnya? Cincang Ibab yang gitu kan. Nah itu gue cepet tuh diajarin, cepet nangkep. Jadi mungkin nyokap lihat ya gitu. Terus akhirnya gue dilesin. Awal-awal gue nggak mau. Kenapa? Alasannya lu nggak mau kenapa? Gue pikir piano itu susah
Oke. Jadi gue takut mengecewakan orang tua. Waktu itu gue mikirnya gitu. Waktu itu gue pas umur 8 tahun ya. Bukan karena lu nggak minat ya? Gue Minat belum nggak sih? tahu. Belum tahu. Lu suka apa belum enggak? ada gitu? minat gue, belum sama sekali. Karena setahu gue zaman dulu tuh kita kan beda sama anak sekarang ya. Kalau anak sekarang itu kan ya lu ngajar anak sekarang ya. Iya. Mereka lebih fun gitu belajarnya. Dulu kan kalau masih kecil, kalau dia piano tuh bawaannya klasik dan pasti lu harus serius, pasti lu harus ini. Iya. Itu mungkin yang membuat lu nggak. Kalau terlalu gini tertarik. kan gue belum ada bayangan dulu apakah bahwa ada piano klasik, bahwa ada pop, belum tahu kan gue waktu itu gitu. Jadi pokoknya yang gue taunya yang namanya belajar piano ada not balok, ada ini, takut gitu. Gue takutnya ntar udah diajarin gue nggak bisa gitu kan. Tapi pernah tiba-tiba gue lagi main lah sore-sore gitu ya. Dewi ayo ikut mama. Kemana mah? Daftar les piano. Langsung takut gue gitu. Terus tapi gue nggak mau, tadinya gue nolak, nggak mau. Tapi nyokap sempat ya udah kalau nggak mau hari ini nggak apa-apa gitu. Terus gue tiap malam berdoa, Cai, semoga nyokap lupa gitu nggak ngajak gue. Kalau gitu. menurut lu dulu ada nyokap itu, menurut lu nih waktu itu agak memaksa nggak sih? Atau masih ngasih kebebasan? Waktu itu awalnya kan begitu gue bilang nggak mau, memang enggak gitu enggak. ya. Tapi sebulan kemudian gue diajak pergi, katanya mau jalan-jalan, langsung didaftarin. Pas dibaca kita mau kemana mah? Macam-macam Kita jebak mau gitu ya. kita mau daftar piano gitu kan. Wah, ya udahlah pasrah aja Akhirnya lu gitu. ikut. Terus ya alhamdulillah lah dapat guru yang sabar. Nah, sepulang dari itu gue langsung seneng. Jadi Cuman satu kali itu. Iya, jadi kan Dari hari itu pulang dari situ langsung suka. sorry gue lupa. Jadi waktu itu kan masih daftar dulu nih. Pulang, terus Latihan dapat pertama guru. berarti. Baru daftar nih, hanya daftar. Habis itu baru berapa hari kemudian kan gue Baru masuk. untuk datang perkenalan dengan guru dan langsung les kan gitu kan. Sepulang dari itu langsung gue buka buku catatan yang dikasih guru gue itu, langsung gue main. Jadi langsung diajarin not balok C D E F G. Gue suka gitu. Oh ternyata nggak susah ya gitu. Sejak itu udah nyokap gue nggak perlu ngingetin gue. Ayo latihan gitu. Enggak, gue latihan sendiri. Ya. Langsung tertarik sih. Kalau gue pengen highlight sedikit tentang zaman sekarang gitu ya. Mungkin zaman kita dulu kompetitornya nggak terlalu banyak kalau disuruh ngapa-ngapain sama orang tua. Misalnya gini, lu disuruh main piano atau les, lu nggak ada hal lain yang lu pikirin untuk gue nggak mau, gue mendingan ini. Dulu mungkin kita nggak banyak, kita main di luar, main ini, anak laki-laki main layangan, main apa, nggak ada terlalu yang spesifik kan ke arah sana. Anak-anak sekarang itu kan ini kalau gue bicara kompetitor gitu kan, piano berkompetisi sama main game, berkompetisi sama main komunikasi sosial media dan sebagainya, banyak banget. Berarti sebetulnya anak sekarang itu memang kebanyakan dia yang kepengen atau memang arahan dari orang tua. Ini sebelum kita lanjutin ngobrol sana, Dewi ini sehari-harinya atau yang dia lakukan sekarang adalah dia mengajar gitu. Mengajar piano ya Wi ya. Udah berapa lama Wi ngajar piano? Dari tahun 98 ya. Lama. Nah tadi itu yang gua cerita tentang itu. Ada nggak sih kendala, misalnya lu kan waktu lu ngajar anak-anak itu kan lu cuma berhadapan sama si anaknya aja kan. Iya. Kadang-kadang kan ibunya cuma melihat dari jauh atau ibunya pergi apa. Kalau lu bicara sama mereka, apakah kalau bicara 50-50 berapa persen sih sebenarnya anak-anak yang benar-benar minat mau main? 40% lah. Berarti Yang 60%-nya minat tuh sedikit. Iya. hanya Sisanya karena didaftarin orang gitu. tuanya kayaknya. Tapi pada akhirnya kayak lu nggak? Akhirnya pada suka? Iya. Gitu? Oh ya? Iya, karena kan Mungkin karena gurunya lu kali. ya nggak tahu juga, karena kan gue ngikutin guru gue yang dulu. Oh, oke. Kenapa gue bisa ngerti not balok ya? Gue ikutin cara ngajar guru gue yang sebelumnya kan gitu. Terus gue juga menyesuaikan ya, kan gue juga harus upgrade ini kan dengan sekarang nih, anak sekarang sebenarnya lebih cenderung menghafal kan, ingatannya cepet kan. Jadi gue kadang-kadang nggak langsung paksa, ayo baca not balok, kan kadang-kadang dia udah nggak mau baca lagi gitu. Tapi ya udah, gue awalnya gue biarkan dulu, tapi ntar ya paling gue ini aja menyesuaikan sih, gue tergantung anak itu. Kalau dari latar belakang lu mengajar itu, cerita dikit dong, lu lebih dasarnya lu dari mana sih? Apa lu ikut apa gitu ada? Oh iya, dulu kan gue waktu dari yang didaftarin
nyokap itu, gue masuk sekolah musik ya. Oh, lu sekolah musik? Sekolah musik Yayasan Pendidikan Musik di Manggarai. Itu memang sudah seperti kurikulumnya seperti sekolah. Jadi di saat ujian sekolah ya dia juga ada ujian gitu. Oh iya, gue tahu. Jadi di saat libur gue sering makan mie ayam di sana. Oh iya, makan mie ayam di belakangnya orang latihan-latihan. Gue suka beli gorengan pisau itu enak banget. Nah terus yang kesini-sininya tuh yang gue pernah baca di sosial media lu yang lu jadi pengajar terbaik atau apa, itu gimana sih ceritanya? Oh itu juga gue nggak tahu tuh kok bisa dapat. Di mana tuh? Di mana tuh? Kalau yang terakhir mungkin yang lo lihat itu yang di Yofi Music School ya. Lu Yofi sekarang? Iya, yang ada sana Yofi. Kan gue sempat tiga kali apa? Berpindah. Iya. Okay. Jadi yang waktu awal gue di Celia Education Center itu gue ngajar klasik. Itu pertama kali gue ngajar di sekolah musik gitu. Jadi gue sama sekali nggak ada dasar ketemu anak-anak, nggak pernah gitu kan. Nah itu tantangan. Nah rupanya setahun di situ gue dapet penghargaan juga the best teacher gitu. Jadi gue semangat, ternyata kayaknya emang di sini ya bidang gue ya di sini lah ngajar. Jadi itu tuh mengenai bahwa gue tuh selalu datang on time misalnya gitu, terus jarang bolos, jarang izin ya. Sebenarnya passion gue tuh memang mengajar gitu. Gue lebih senang mengajar daripada gue nggak pede untuk main piano gitu loh. Gue nggak merasa permainan gue itu bagus gitu kayak gitu. Tapi lo ngerasa? Gue merasa punya kelebihan mentransfer ilmu ke anak-anak. Gue karena gue tahu psikologinya, kan gue memang sempat baca-baca buku psikologi anak ya. Jadi gue tahu cara bicara sama anak ini dengan ini tuh berbeda gitu loh. Gue tapi tetap dong pengen satu saat gue pengen lihat lu tampil di lebih ke publish lah gitu. Nggak perlu harus di panggung di mana, tapi mungkin sosial media atau mungkin live, mungkin satu saat kita doing live di bawah. Iya boleh sih. Ini ngobrol di luar dari lu ngajar gitu, tapi masih tentang dunia lu ya. Lu mulai tertarik dengan doing live atau apa di sosial media? Karena jujur nih kalau gue kenal lu udah lama gitu. Bahkan dulu kadang-kadang gue kalau lewat rumah dia nih, gue suka kadang-kadang mampir gitu. Cowoknya nggak ada, gue mampir aja gitu loh. Nanti baru telepon gitu, Ferdi dateng dan sebagainya. Kadang-kadang mau ngobrol di sana sama dia gitu ya. Nah gue tuh waktu itu gue nggak tahu persis bahwa dunia lu tuh piano gitu. Oh ya? Gue nggak tahu persis. Gue itu tahu-tahunya itu baru-baru karena selama kita jalan rame-rame, lu sama Ferdi dateng, nggak pernah gue nggak beda sama kayak lu tahu almarhum Yoyo kan, teman kita juga kan. Kalau dia kan memang sering main, dia otodidak sih, dia otodidak dan sering main. Dan dia pernah main di kantor atau apa gitu ya. Nah, lu tuh gue nggak tahu background, gue tahu lu ada di sana, tapi gue nggak tahu lu mendalamin sampai situ. Ya, gue main piano gitu. Nah, balik ke sekarang di dunia sekarang ini gitu. Lu ada minat untuk bikin live atau apa yang udah mulai masuk ke, apalagi kena corona gini nih semuanya. Ada ke arah sana nggak? Ya kan gue memang itu sempat bikin live dari rumah ya. Jadi gini Chay, gue tuh kan demam panggung. Suka kena demam panggung nih, gue nggak pernah berani untuk main di panggung gitu loh. Pokoknya nervous banget. Dulu tuh waktu di Yayasan Pendidikan Musik kan selalu ada tuh rutin ikut konser. Tapi lu nggak terlalu ini? Gue ikut. Tapi cuman deg-degan masih. Gue nggak bisa. Tapi gini, meskipun pada saat di panggung gue bisa main lancar sih, cuma menuju ke situnya gitu loh, gue suka grogi atau apa. Akhirnya gue kesini, makanya gue milih lebih enak ngajar ya gitu. Terus gue emang sampai sekarang gue sebenarnya masih pemalu Chay, buat ditonton gitu gue malu gitu. Berarti lu belum. Makanya gue beraninya dari rumah bikin rekam sendiri. Iya, maksudnya whatever dari manapun gitu, lu udah mulai berani publish nggak? Iya. Skill lu ini gitu. Yang nih kalau mungkin ada yang nonton nanti pengen lihat, nih gue ngobrolin sama guru piano yang biasa ngelatih mainnya kayak apa sih gitu kan? Pasti kan ada yang pengen tahu gitu. Jadi apakah lu udah mulai mencoba ke arah sana, collab sama siapa, ngobrol main gitu? Udah ada ya? Iya, ada. Gimana responnya, bagus? Ya lumayan. Responnya gimana? Ada yang komen atau apa? Atau ya, selalu follower komen lu nambah? Bagus ya pasti kan. Follower lu nambah atau apa? Belum sampai di titik netizen itu jahat belum? Karena belum sampai. Enggak, karena gue
misalnya di medsos kan gue nggak public, nggak gue open. Oh gitu. Kenapa? Kok lu nggak mau? Ya gue pengen hanya sebatas teman-teman yang gue kenal aja sebenarnya. Sayang banget. Iya ya. Kan kalau lu punya sesuatu yang bisa dinikmatin orang banyak kan bagus gitu. Maksudnya skill ya. Bicara skill gitu, lu bisa nyanyi, orang lain bisa dengerin terus orang happy gitu. Lu bisa main piano yang orang nggak kenal lu tapi kan something yang membuat orang happy gitu. Kenapa nggak mau lu share? Iya ya, gue juga nggak tahu sih. Ya maksudnya mungkin karena lu masih berpikir tentang depan panggung itu tadi. Enggak juga gini, mungkin gue memang apa ya, lebih biar ada privacy aja gitu. Senang medsos tapi nggak suka yang sampai semua orang harus tahu gitu loh. Tapi atau mungkin someday gue bikin sendiri khusus buat yang ini ya. Jadi gue justru kalau gue ngelihatnya orang yang nggak punya skill khusus saja mereka bisa berani tampil dengan hal-hal yang konyol dan sebagainya. Apalagi istilahnya kalau lu punya skill yang bisa lu share ke orang banyak gitu, dan yang lu share itu sesuatu yang positif dan orang menikmatin gitu. Kenapa? Apa salahnya gitu loh, maksud gue gitu. Iya sih ya, mungkin someday gue bikin yang biar orang semua lihat gitu ya. Iya dong. Ngobrol lumayan banyak ya Wi ya. Mungkin minum dulu lah, lu udah gue bikinin kopi. Oh iya ya, udah lupa minum kopi. Kopi dingin nggak enak katanya. Ya, paling sekarang kita baru ngobrol tentang dunia musik dulu lah. Nanti kapan-kapan ada waktu kita ngobrol lagi lebih ke lu sama pasangan lu apa. Lu mungkin next lu harus ngobrol tentang yang paling berat dalam hidup lu bisa share di sini. Yang paling positif yang menurut lu bisa ditiru orang, lu harus ngomong juga di sini. Gitu. Next lah ya, ngobrol ya. Oke, kayaknya sementara ini kita sampai di situ dulu. Jadi mungkin kalau ada yang penasaran, gue akan masukin video dia saat dia lagi main piano. Nanti gue akan minta ya sebagai bukti kalau dia adalah guru piano yang pernah dapat penghargaan menjadi guru terbaik di tempatnya dia. Nanti tinggal dilihat di sana. Worth it nggak dia jadi guru? Oke? Thank you.